Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ini adalah materi pelajaran mengenai bilangan berpangkat yang disampaikan di fase E tahun pelajaran 2022-2023. Saya Rusmawati Damanik mengajar di fase E10 SMA Negeri 1 Megamendung. Capaian kompetensi yang ditargetkan pada pelajaran ini adalah kamu dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma, serta menggunakan barisan dan deret, barisan aritmatika dan geometri. Kita memulainya dengan bilangan berpangkat. Pengalaman belajar kamu pada bab ini, kamu diharapkan dapat mengidentifikasi sifat-sifat eksponen, dapat mengidentifikasi bentuk akar, dapat mengidentifikasi fungsi eksponen, dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi eksponen, dapat mengidentifikasi sifat-sifat logaritma, dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan logaritma. Nah, perhatikan gambar grafik berikut ini. Ini adalah gambar grafik eksponensial penyebaran COVID-19. Pada tahun 2020, dunia dihadapkan dengan wabah virus COVID-19 yang menyebar di hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia, kasus penularan COVID-19 masih cukup tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan cenderung naik. Pada awal penularannya, grafik perkembangan penularan COVID-19 digambarkan sebagai bentuk eksponensial. Bentuk eksponensial menggambarkan situasi peningkatan suatu kuantitas secara pesat pada kurun waktu tertentu. Mengapa demikian? Nah, bagaimanakah bentuk eksponensial itu? Nah, peta konsep kita pada eksponen dan logaritma. Eksponennya itu kita akan mempelajari sifat-sifat eksponensial, fungsi eksponensial, dan bentuk akar. Sedangkan pada logaritma kita akan pelajari sifat-sifat logaritma, hubungan eksponen dan logaritma. Kita masuk kepada sifat-sifat eksponensial. Nah, perhatikan cerita berikut ini. Seseorang membawa virus masuk ke wilayah A. Virus tersebut menular ke seluruh penduduk wilayah tersebut dengan cepat. Setelah dia mati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Jadi 1 orang menulari 2 orang. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 4 orang pada fase sebelumnya juga menulari masing-masing 2 orang lainnya. Pola penularan tersebut terus berlangsung di mana tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Jadi 1 orang menularkan 2. 1 orang menularkan 2. Nah, ini dapat dibuat tabelnya seperti ini. Fase pertama 2 orang. Nah, yang 2 orang itu menulari 4 orang. Fase ketiga yang tertular itu menulari 2 orang lagi, akhirnya menjadi 8. Coba diisi tabel berikut ini. Ya. Berapa orang yang tertular pada fase ke-10? Ini fase ke-9. Fase ke-10 berapa? Bagaimana kalian mengetahuinya? Jika banyak fase adalah N, bagaimana merepresentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke N berikut? Jadi tidak hanya fase 10, fase 11, dan seterusnya sampai fase N. Bagaimana menyatakan jumlah yang tertular? Bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus di setiap fase? Kamu buat kesimpulanmu. Definisi eksponen. 1 itu adalah 2 pangkat 0. 2 itu adalah 2 pangkat 1. 4 itu 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. 8 itu 2 kali 2 kali 2. Ini sebanyak 3 kali. 2 pangkat 3. 16 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat
4. Lalu M itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai kali 2 sebanyak N kali. Jadi dapat dilihat definisi berikut. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya dikali A. Jadi ada N buah di sini, namanya N faktor. Penulisannya seperti ini. N itu adalah pangkat, A itu adalah bilangan pokok. A pangkat N adalah pangkat, A adalah bilangan pokok. Maka beberapa definisi yang perlu kalian ingat adalah jika A bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pangkatnya negatif menjadi pangkatnya positif, dia 1 per A bilangan pokoknya. Nomor 2, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat 1 per N sama dengan P adalah bilangan real positif, sehingga P pangkat N sama dengan A. Yang ketiga, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N, pangkatkan lagi dengan M. Sifat-sifat logaritma. 2 pangkat 1 tadi 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 8, sampai 2 pangkat 10 itu 1024. Nah, sekarang dari tabel yang tadi, coba kalian hitung ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maaf. Lalu ditemukan adalah sifat-sifat eksponen sebagai berikut. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. M dan N bilangan bulat. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N dengan A tidak sama dengan 0 dan seterusnya sampai ke 7. Jadi pahami, kita akan lanjutkan materi eksponen di dalam pertemuan kelompok. Sekian video saya, terima kasih.